Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk sahabat-sahabat yang cinta dan mau mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab yang akan kita pelajari adalah bahasa Arab Al-Quranul Karim. Jadi, metode yang kita gunakan adalah dengan menggunakan kata-kata yang kita pinjam dari bahasa Arab dan kita pergunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Yang ternyata kata-kata ini sangat banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Saya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, lafaz qaum. Ya, lafaz qaum itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 383 kali. Ya. Contoh yang kedua, lafaz azab, ya, atau yang biasa kita sebut dengan lafaz azab, ya, azab. Jadi lafaz azab itu akan kita jumpai di dalam Al-Quran sebanyak 322 kali. Ya. Contoh yang ketiga, lafaz rasul, ya, rasul itu kita akan jumpai di dalam Al-Quran sebanyak 236 kali. Okey, apa lagi contohnya? Rahmat, ya, yang keempat, ya, contoh yang keempat, rahmat. Ya, rahmat itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Okey, saya kasih contoh yang terakhir, yang kelima. Ilmu, ya. Lafaz ilmu itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Ya, jadi saya rasa cukup yang 5 ini saja. Bukan berarti hanya yang 5 ini saja, banyak lagi, ya, banyak. Contoh seperti rizki, hidayah, ibadah, nikmah, ya, nabi, ya, banyak sekali lafaz-lafaz yang itu sangat biasa kita dengar karena biasa kita pergunakan. Ternyata itu ada di dalam bahasa Arab Al-Quranul Karim. Jadi sangat disayangkan kalau lafaz-lafaz ini kita tidak manfaatkan untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini, ya, satu lafaz saja kita sudah tahu sebenarnya, kita akan memudahkan kita untuk memahami lafaz-lafaz yang lain karena ada keterkaitannya. Contoh seperti Rasul, ya, nanti ada turunannya, nanti Rasul, ada Rusul, ya, ada lafaz fi'il madinya arsala, ya, fi'il mudhari'nya yursilu, atau nanti isimnya mursalin, ya. Jadi banyak sekali lafaz-lafaz yang lain yang bisa kita fahami dengan memanfaatkan bahasa yang kita pinjam tadi. Jadi di sini saya ingin menekankan kepada sahabat-sahabat semuanya, so jangan takut dulu untuk mempelajari bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena mempelajari bahasa Arab itu sangatlah mudah. Baik, di sini saya akan memulai dari tahap yang sangat dasar, yaitu maaf ya, dekat dengan jalan, jadi banyak lalu lalang kendaraan. Okey. Kita akan mulai dari tahap awal, ya. Tahap awal bahasa Arab yaitu pembahagian kata, ya. Dalam bahasa Arab perkataan itu terbagi kepada 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Okey, kita mulai dari isim, ya. Kita mulai dari isim, ya. Apa itu isim? Isim adalah kata benda, boleh, atau nama, boleh, atau sifat, boleh, atau kata tunjuk, boleh, atau kata sambung juga boleh. Banyak sekali definisinya. Jadi, tapi itu tidak terlalu penting bagi kita untuk di tahap awal ini. Kita lebih fokus kepada bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui isim di dalam Al-Quranul Karim. Okey, saya akan mulai dengan cara yang paling mudah, ya, dengan cara yang paling mudah. Catat, ya. Satu-satu, ya, satu-satu. Jadi jangan takut. Ini akan perlahan-lahan, satu-satu. Okey. Tanda yang pertama untuk mengenali isim adalah dengan nama. Ya, nama. Mudah kan? Nama. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita jumpai ada nama, maka pasti itu isim. Di dalam Al-Quran
nama itu bisa kita klasifikasikan menjadi 9 kelas, ya, 9 bagian. Oke, kita mulai satu-satu. Pertama, nama Allah. Nama Allah. Jadi, lafaz Allah itu adalah nama. Dan lafaz Allah itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 2699. Ya, Masya Allah, banyak sekali. Oke, yang kedua, nama para nabi dan rasul. Ya. Semua nabi-nabi yang kita ketahui itu, nama-namanya ada disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi itu semuanya adalah isim, karena nama. Tapi di sini saya tidak akan sebutkan semuanya, tapi nanti boleh ditanya, ya. Nanti boleh ditanya, tulis aja di komen. Saya jumpa nama ini di sini, ya. Nanti kita akan bantu untuk menyebutkan berapa kali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Kalau mau lebih detailnya, nanti kita juga tunjukkan pada surah apa dan ayat-ayat yang keberapa. Oke, tadi balik lagi ke topik kita tadi, yaitu nama Nabi dan Rasul. Saya akan kasih contoh nama Nabi yang terbanyak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu nama Nabi Musa. Maaf ya, lewat lagi. Oke, nama Nabi Musa alaihi salam, ya. Musa alaihi salam itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Lalu bagaimana dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namanya itu disebut dalam Al-Quran 4 kali dengan lafaz Muhammad dan 1 kali dengan lafaz Ahmad. Oke. Nanti silahkan cari lagi di Al-Quran, ya, banyak nama-nama Nabi yang lain. Kemudian golongan nama yang ketiga, ya, yaitu nama malaikat. Oke. Saya akan kasih contoh nama malaikat Jibril, ya. Lafaz malaikat Jibril, lafaz Jibril, ya, itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Ada lagi nama yang lain. Oh, ada nama malaikat Malik, Mikal, ya, atau Mikail, ya, atau Harut, Marut, dan lain-lain sebagainya. Cari saja nanti di dalam Al-Quran. Kalau jumpa, ini kasih tanda, ya, ditandai. Ini adalah nama. Oke. Kemudian yang keempat. Oke, golongan nama yang keempat, nama-nama orang saleh, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Di antara nama-nama orang yang saleh ini yang paling banyak disebutkan itu adalah nama perempuan, ya. Nama siapa itu? Nama Maryam binti Imran, ya. Nama Maryam. Nama Maryam diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 34 kali, ya, Masya Allah. Ada nama yang lain, ada seperti Luqman, Dzulqarnain, bahkan nama sahabat Nabi. Satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu siapa? Zaid. Ya, ada nama Zaid dalam Al-Quran. Oke, tapi cuma sekali saja diulang, ya. Cuma sekali saja disebut di dalam Al-Quran. Oke. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Oke, yang kelima, golongan nama yang kelima, yaitu nama-nama pendosa. Nama-nama yang buat dosa. Siapa yang paling banyak disebutkan namanya? Yaitu Fir'aun, ya. Fir'aun namanya itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 74 kali, ya. Masya Allah. Jumlah yang sangat banyak. Ada nama yang lain, ya. Ada nama seperti Haman, Qarun, bahkan Abu Lahab, ya, ada disebutkan di dalam Al-Quran. Oke, sekarang golongan nama yang keberapa? Yang keenam. Golongan nama yang keenam, yaitu nama-nama kitab. Ya, kitab samawi, ya, kitab yang Allah turunkan. Kita ambil contohnya satu saja, itu kitab Al-Quran, ya. Al-Quran itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 70 kali. Taurat 18 kali, Injil 12 kali. Oh, banyak, ya. Jadi carilah nanti dalam Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh, nama tempat. Sama ada tempat itu di dunia ini ataupun di akhirat. Contoh seperti yang di dunia, Makkah, Yathrib, atau Mesir. Bahkan nama Mesir, ya, ada disebut. Mesir itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Oke. Atau nama-nama yang ada di akhirat, ya, seperti nama surga, ya, ada surga Aden, ya, ada surga Firdaus, ya. Firdaus itu diulang-ulang dalam Al-Quran 2 kali, ya. Atau nama neraka, ya, neraka, ya, ada neraka
ma'wa saqar, ya, ada neraka jahannam, ya. Nama jahannam itu diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 77 kali, ya. Masya Allah, banyak sekali, ya. Okey, kemudian yang ke-8, golongan nama yang ke-8 yaitu nama kaum atau nama bangsa, nama suku. Ya, banyak suku-suku yang disebutkan dalam Al-Quran. Di sini saya bagi contoh nama kaum Thamud, ya, Thamud. Itu diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Atau Ad, ya, kaum Ad, ya, itu diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 24 kali, ya. Okey, yang terakhir, yang ke-9 yaitu nama-nama benda yang dijadikan manusia sebagai Tuhan, ya. Nama-nama benda, contoh seperti patung, ya, yang dijadikan sebagai Tuhan, atau batu, atau api, atau apalah, ya. Maka nama-nama benda-benda itu juga dianggap sebagai isim. Sebagai contoh yang disebutkan dalam Al-Quran seperti Lata, Uzza, ya, itu adalah nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, benda-benda yang dituhankan oleh manusia. Itulah 9 klasifikasi nama-nama yang ada dalam Al-Quran, yang kesemuaannya itu adalah isim. Okey? Sangat mudah sekali, ya. Jadi makanya setiap nama apa saja itu pasti isim. Baik dalam bahasa Arab ataupun kita jumpai dalam Al-Quran, itu pasti isim. Okey, kalau ingin melihat nama-nama, saya akan kasih contoh nama-nama, ya. Coba buka surah Al-An'am, ya. Itu ayat yang ke-83 sampai ke-86, ya. Halaman 138, ya. Awal ayatnya 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, ya, sampai ke ayat yang ke-86, wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal alamin. Di situ banyak nama-nama. Okey, boleh nanti tengok di situ, ya, kasih tanda-tanda ini nama, ini nama, ini nama, ini nama. Kalau ingin tahu jumlah-jumlahnya, nanti buat di komen, nanti saya akan bantu untuk menyebutkan berapa kali dijumpai di dalam Al-Quran, ya. Jadi untuk memberi semangat kita. Jadi kita sebutkan jumlah nama-nama atau jumlah berapa kali diulang dalam Al-Quran itu hanya satu usaha kita untuk memberi semangat, memberi motivasi kepada diri kita bahwasanya, oh, ternyata saya sudah tahu banyak bahasa di dalam Al-Quran, atau kata-kata yang biasa saya gunakan ternyata ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi kita harus semangat. Ingat, belajar bahasa Arab itu sangat mudah, apalagi bahasa Arab Al-Quran. Karena itu Allah yang mengatakan, ya, Allah yang sudah menjanjikan, ya. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah sudah mudahkan mempelajari, menghafal Al-Quran itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau menghafal? Siapa yang mau belajar? Jadi kalau ada kemauan, insya Allah itu akan mudah. Oke, saya rasa untuk video kali ini sampai di sini saja. Saya buat kesimpulannya adalah semua nama itu adalah isim. Itulah tanda pertama bagaimana kita mengenali isim dalam bahasa Arab. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan bisa faham tentunya. Tapi ini harus ada latihan, ya. Terus latihan, ambil terus Al-Quran, ya. Terus aja Al-Quran, baca, jumpa kata, kasih tanda. Ini isim, ini isim, ya, insya Allah. Kalau perlu bantuan nanti nggak apa-apa, tanya ke kita langsung, nanti kita akan bantu, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.